Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat atau Agus SN bersama Dedi Suhendra. Iya. Kita ulas berita, Ded, ya. Iya. Dan ulas berita kita kali ini masuk episode ke-284 Minggu 24 Agustus 2025. Dan kita mengucapkan terima kasih ya kepada penonton Lesa SN yang begitu apresiasi dengan ulas berita ya. Iya. Dan kita janjikan ulas berita kita dikupas secara mendalam, menarik dan mempengaruhi kebijakan. Dan kita ulas berita malam ini kembali ke perkara Pasar Cinde. Ya. Tentu dengan kupasan yang berbeda dari episode sebelumnya, Dit, ya. Iya. Dan kita terakhir berhasil mendapatkan wawancara atau interview khusus dengan mantan Kabareskrim Bapak Susno Duaji. Iya. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Dit, ya. Sudah, Kak? Di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com serta jejaknegriku.id. Benar, Ded? Benar. Dan silakan Dedi ulas yang pertama, silakan. Ya, Kak, perkara tersebut terkait dugaan korupsi kegiatan pekerjaan kerjasama mitra bangunan guna serap pemanfaatan barang daerah berupa tanah di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pasar Cinde, Palembang, tahun 2016 sampai dengan 2018, Kak, ya. Di mana terkait perkara tersebut Pak Susno Duaji yang merupakan tokoh masyarakat dan juga mantan Kabareskrim Polri mengungkapkan, Kak, ya, perkara tersebut meski ditelisik ulang dengan teliti oleh Kejati Sumsel soal aliran BPHTB, Kak. Karena menurut Pak Susno Duaji, aliran BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut prosesnya melalui proses, Kak, tahapan-tahapan dan ada meja-meja yang dilewati, Kak. Oke, ternyata Pak Susno Duaji menaruh perhatian khusus ya tentang BPHTB ya. Ya. Kita ulas sedikit bahwa BPHTB untuk Pasar Cinde ini adalah senilai berapa, Den? Semula? Semula dari keterangan Aspisus Kejati Sumsel yang masih dijabat Umar Yadi SMH, Kak, ya. Semula aliran BPHTB yang harus disetorkan ke Bapeda Kota Palembang ya ini 2,2 miliar, Kak. Oke, Namun bentar, kemudian ada diskon ya, Ya. karena ada permintaan ya. Ya. Kemudian setelah ada diskon disinilah ya ada permasalahan ya. Ya. Dan ternyata ada setoran di luar setoran kepada pemerintah. Ya. Dan disinilah mulai perkaranya. Dan di sini ternyata menarik perhatian khusus Pak Susno Duaji ya. Dan ternyata Pak Susno minta ada saksi lain yang diperiksa ya. Iya, Kak. Di luar tersangka yang sudah ditetapkan Kejati. Iya. Apa statement Pak Susno? Silakan, Dedi. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel, Kak, ya, meminta agar Kejati Sumsel memeriksa terkait saksi-saksi lainnya. Ya. Karena menurut Pak Susno Duaji BPHTB tersebut kan ada prosesnya dan ada meja-meja dan ada pejabat berwenang. Selain itu Pak Susno Duaji juga mengungkapkan, Kak, ya, terkait BPHTB ini juga berkaitan prosesnya kepada instansi-instansi terkait di antaranya seperti akte tanah dan dinas pertanahan dan lain-lainnya maksudnya, Kak. Dan ini secara garis besar kita menangkap bahwa Pak Susno Duaji minta ada saksi lain yang diperiksa ya, Ya. Den, ya. Dan Kejati sendiri sudah menetapkan mantan Wali Kota Palembang Bapak Harnojoyo, Ya. kemudian mantan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Alik Nurdin, Ya. dan ada lagi siapa, Den? Ada 3 tersangka lainnya, Kak, ya, di mana 3 tersangka lainnya Raimar Yosnaidi selaku Kepala Cabang PT Magna Biotum, kemudian ada Edi Hermanto selaku Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Gunasra, lalu ada tersangka Aldiron Tandu, Direktur PT Magna Biotum, Kak. Oke, dan ini menarik perhatian dari Deputi Kamaki ya. Ya. Dari pengamatan Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan, masih ada saksi lain yang harusnya diperiksa dan minta Kejati terbuka Ya. untuk siapa saja penerima BPHTB ini. Apa komentar Kak Ferry Kurniawan? Silakan, Dedi. Ya, Deputi Kamaki Sumsel Insinyur Ferry Kurniawan, Kak, ya, menilai bahwa meskipun sudah ada 5 tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut, dikatakan Ferry bahwa penyidikan perkara tersebut belum tuntas, Kak. Ya. Karena menurut Ferry selaku Deputi Kamaki Sumsel ada beberapa saksi yang harus diperiksa oleh Kejati Sumsel khususnya terkait BPHTB Pasar Cinde, Kak. Oke, masih terkait BPHTB ya, mantan Wali Kota Palembang usai diperiksa, Dedi sebagai wartawan Suara Nusantara dan koran sn.com ini ada 2 kali ya, Ya. menanyakan khusus tentang BPHTB. BPHTB. Apa jawaban mantan wali kota tersebut? Silakan, Dedi. Ya, usai diperiksa Kejati Sumsel sebagai tersangka, Kak, ya, mantan Wali Kota Palembang Hardojoyo yang diwawancari oleh koran SN dan koran Suara Harian Nusantara menanyakan terkait aliran BPHTB yang
menurut Aspisus Kejati Sumsel kan diterimanya Kak ya. Namun tersangka Harno Joyo tersebut saat diwawancari hanya diam dan tersenyum, lalu masuk ke mobil tahanan dengan dikawal petugas kejaksaan yang membawanya ke rutan Pajo Palembang Kak. Kepada Edi Hermanto, Dedi juga menanyakan pertanyaan yang sama. Ya. Mungkin bukan pertanyaan yang sama ya, tentang BPHTB ya. Apa jawaban Pak Edi Hermanto usai diperiksa Kejati? Silakan Dedi. Ya, Edi Hermanto yang berhasil diwawancarai Kak ya, usai diperiksa oleh Kejati Sumsel sebagai tersangka, mengaku dirinya tidak mengetahui terkait aliran BPHTB Kak. Karena dikatakan Edi Hermanto ketika itu dirinya sudah pensiun. Jadi dirinya tidak mengetahui soal BPHTB dan tidak menerima aliran uang BPHTB Kak. Menarik sekali tentang BPHTB ini, Ded ya. Ya, ini menjadi polemik ya di balik perkara Pasar Cinde ya. Di pihak Kejati sendiri itu mungkin pihak Kejati sudah meriksa beberapa saksi ya. Tapi ada harapan dari Pak Susno terkait BPHTB dan perkara Pasar Cinde ini, Ded ya. Kepada Kejati tentunya, Ded ya. Silakan Dedi. Ya, Pak Susno Duaji menegaskan Kak ya, menurut Pak Susno Duaji siapapun yang menerima aliran duit haram dari BPHTB tersebut harus diproses hukum Kak. Karena menurut Pak Susno Duaji aliran BPHTB tersebut merupakan uang negara Kak ya. Selain itu Pak Susno Duaji mengatakan perlu diingat bahwa dana BPHTB ada prosesnya, di mana proses terkait perkara tersebut kata Pak Susno Duaji seolah-olah dibuat tidak menyalahi administrasi dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku Kak. Dari itulah Pak Susno minta agar Kejati Sumsel menelisik ulang dengan melakukan penyidikan Kak. Oke. Untuk diingatkan kepada penonton Lesa SN bahwa berita yang sudah kita ulas, malam ini maksudnya, itu sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak, koransn.com dan jejaknegriku.id. Menarik sekali ya komentar Pak Susno Duaji, dan perlu penonton Lesa SN ketahui bahwa komunikasi dengan Pak Susno Duaji yang sudah kita buat berita ya. Ini dilakukan antara saya pemimpin redaksi Suara Nusantara koransn.com dengan Pak Susno Duaji lewat telepon ya, lewat komunikasi WA dan telepon ya. Kemudian apa komentar lain yang menarik dari Pak Susno Duaji? Silakan Dedi. Ya, Pak Susno Haji mengatakan Kak ya, bahwa terkait ada BPHTB ini melalui proses melewati banyak meja dan pejabat berwenang, maka dikatakan Pak Susno Duaji perlu diteliti ulang dengan teliti apakah di meja-meja tersebut ada aliran uang berasal dari potongan BPHTB atau uang lainnya. Karena menurut Pak Susno Duaji kita yakin bahwa kajian jual atau tukar guling Pasar Cinde tidak hanya melibatkan pucuk pimpinan, pasti ada instansi dan pejabat level lebih bawah namun menentukan Kak. Oke. Ini kita garis bawahi bahwa Pak Susno sudah memberi judul ya untuk komentarnya, bahwa dia Pak Susno maksudnya berkomentar membuat judul semua yang terlibat korupsi Pasar Cinde harus diproses hukum. Oke, kita lanjutkan ulas berita kita selanjutnya, tapi kali ini dengan komentar Deputi Kamaki Bapak Ferry Kurniawan. Apa komentar Pak Ferry Kurniawan? Ini agak tegas ya, dan panas komentar Kak Ferry. Apa komentar Kak Ferry? Silakan Dedi. Ya, Insinyur Ferry Kurniawan Deputi Kamaki Kak ya, meminta agar Kejati Sumsel jangan mempedo-satukan dulu perkara Pasar Cinde Kak. Karena menurut Ferry Kurniawan terkait BPHTB tersebut ada banyak pihak yang menerima aliran-aliran BPHTB, namun sejauh ini belum terungkap Kak. Dari itulah Ferry Kurniawan minta agar Kejati Sumsel memanggil semua pihak penerima aliran BPHTB untuk mengungkap siapa-siapa saja pihak yang menerima aliran BPHTB itu Kak. Oke, penonton Lesa SN di balik layar ya, tapi kita tidak bisa membuat beritanya. Ini obrolan ya, bahwa masih ada pihak-pihak lain yang menerima BPHTB atau meja-meja yang dilewati ya dalam proses melanggar hukum ini ya. Dan kita harapkan ya, mungkin sesuai dengan komentar dari Pak Susno Duaji, Pak Ferry Kurniawan, bahwa Kejati Sumsel untuk memeriksa pihak lain ya yang terlibat dalam perkara Pasar Cinde khususnya dengan BPHTB ini. Kemudian apa komentar terakhir dari Kejati Sumsel tentang perkara Pasar Cinde ini? Silakan Dedi. Ya Kak, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMA Kak ya, mengungkapkan bahwa perkembangan perkara dugaan korupsi Pasar Cinde tersebut dikatakan Fani saat ini telah masuk dalam tahap pemberkasan Kak, di mana menurut Fani pemberkasan tersebut masih dalam rangka proses penyidikan
di mana untuk persiapan nantinya berkas perkara dilimpahkan kepada tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel untuk dilakukan penelitian, Kak ya. Oke. Dikatakan Vanil Yakasari SMH, apabila nanti dari hasil penelitian berkas perkara oleh tim JPU Kejati Sumsel berkas dinyatakan P21, barulah dilakukan tahap 2. Namun apabila jaksa penuntut umum menilai berkas perkara belum lengkap, maka tim JPU akan meminta tim penyidik melengkapi kembali sehingga ditegaskan Fani saksi-saksi nanti akan dapat dipanggil lagi, Kak. Dan tentu kita berharap Den ya, Kejati Sumsel dapat menuntaskan perkara korupsi ini Den ya. Iya. Hingga dapat dituntaskan ke akar-akarnya Den ya. Iya. Sesuai harapan dari Pak Susno dan Deputi Kamaki Ferry Kurniawan, tentu harapan masyarakat juga Den ya. Iya. Dan kita minta juga saksi-saksi lain yang terlibat dalam perkara ini untuk diperiksa Kejati Sumsel ya. Dan sepertinya ulas berita kita cukup singkat saja malam hari ini Den ya. Iya. Dan kita akan hadir lagi dengan ulas berita lain dengan kupasan yang lebih mendalam. Ya Kak, biasanya di penghujung ulas berita ada quotes. Ya, dan quote kita malam hari ini, jangan overthinking dalam hidup ini. Tidak semua masalah dapat kita selesaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus SN bersama Dedi Suhendra, izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.